Halo guys, bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Oke, kali ini saya akan bahas tentang yang lagi viral nih. Walaupun beberapa hari yang lalu ya viralnya, tapi saya baru sempatkan bikin videonya hari ini. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita review ya. Nah, sekarang saya akan mereview Windows 11. Ya, ini udah rame banget di grup Facebook, kemudian ada juga di web-web dan lain sebagainya membahas tentang Windows 11 ini. Nah, saya penasaran dengan tampilannya seperti apa dan saya juga pengen nyoba. Namun saya akan cobanya di laptop saya. Nanti kalau misalkan nggak cocok, saya akan kembalikan lagi ke Windows 10. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di Iman_Budiman, double M Budimannya. Oke, kita buka dulu situs resminya. Di Microsoftnya ya, kita ketikkan aja Windows 10 Windows 11 upgrade Microsoft. Nah, ini katanya udah bisa di-upgrade nih, atau sudah bisa dicek. Saya pengen cek dulu apakah di PC ini cocok. Nanti kalau nggak cocok di sini, berarti kita akan pakai laptop. Saya nggak akan bahas gimana cara buat bootable-nya, karena itu udah banyak banget di YouTube ya, dan bagaimana cara juga mengatasi problem yang tidak compatible atau misalkan not run si PC-nya atau tidak support ya. Jadi itu bisa diakalin teman-teman semuanya. Oke, kita buka aja nih di upgrade to the new Windows 11 ya. 11 kan ya, kalau 11 kita buka dulu aja. Oke. Nah, ini dia Windows. Lihat wallpapernya juga kayaknya udah ini ya, udah membawa kita ke suasana yang baru. Ada warna biru, kemudian pokoknya keren kayaknya. Oke, kita baca dulu, ada introduction Windows 11. Sebelum itu saya pengen ubah dulu bahasanya karena saya nggak ngerti bahasa Inggris, belum ngerti kita translate to Indonesia. Nah, ini dia. Nah, sekarang kan saya sudah bisa memahami. Yang pertama, ada memperkenalkan Windows 11 katanya. Pengalaman Windows baru membawa Anda lebih dekat dengan orang-orang dan hal-hal yang Anda sukai. WD. Udah keren ya. Nah, ini dia videonya. Nanti saya tonton dulu ya. Nanti kita baca dulu sampai bawah. Nah, di sini dapatkan perspektif baru katanya. Windows 11 menyediakan ruang yang tenang dan kreatif di mana Anda dapat mengejar hasrat Anda melalui pengalaman baru, dari menu mulai atau start menu mungkin ya, diperbarui hingga cara baru untuk berhubungan. Katanya yang akan ada baru itu di Windows 11 itu tampilan start menu yang baru ya. Nah, terhubung ke orang, berita, game, konten favorit. Nah, oke. Windows 11 sip. Oke, paham. Nah, di sini kalau saya lihat di sini ada seperti layout kayak gitu ya. Layout untuk iya benar. Ini kalau misalnya kita pilih yang ini, berarti layoutnya ada dibagi menjadi 3. Kalau misalnya di ini bisa seperti action gitu ya. Nah, ini untuk mempermudahkan pekerjaan teman-teman semuanya. Nanti kita lihat ya. Oke, memaksimalkan produktivitas Anda, akses semua aplikasi bla bla bla. Oke. Kemudian di sini ada cara baru untuk berhubung. Ini apa ya? Terhubung langsung ke orang-orang yang Anda sayangi. Oh, Microsoft Team. Oke. Selanjutnya ada konten baru. Bla bla bla. Oh, iya. Oke, ke bawah coba waktu bermain. Oke, ini untuk game ya. Sebuah fisik untuk kita masing-masing. Oke, siap. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya ubah lagi ke dalam bahasa Inggris ya. Mana sih? Saya ubah lagi ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti untuk mengecek apakah PC kalian support Windows 11 atau enggak, jadi kalian silahkan buka Microsoft, klik aja Windows 11 ya, Microsoft gitu aja ya. Nanti akan muncul seperti link seperti ini, ada upgrade to the new Windows 11 OS. Kemudian teman-teman semua silahkan klik di sini. Dan silakan kalian download aplikasinya. Nah, di sini ya kita download. Nah, kalau di sini minimum system requirement-nya, prosesornya 1 GHz, kemudian or faster with 2 nggak ngerti saya Indonesiain lagi. Atau lebih cepat dengan 2 lebih core. Oke. 1 GHz 2 core ya. Kemudian mendukung prosesor 64 bit yang compatible atau sistem on a chip, SoC katanya.
Kemudian minimal RAM-nya itu 4 GB. Penyimpanan perangkat ya atau hard disk itu ada 64. Firmware system UEFI. Nah, apa sih UEFI gitu ya. Boot aman, mampu bla 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 ya, udah bisa berarti. Kartu grafis kompatibel dengan DirectX 12 atau WDDM2 ke atas gitu ya. Tampilannya 9 dengan resolusi HD 720. Oke, akun Microsoft. Nah, ini harus pakai akun Microsoft ya, teman-teman ya. Akun Microsoft dan konektivitas internet diperlukan untuk pengaturan Windows 11 Home. Oke. Oke, penasaran seperti apa? Nanti saya nggak akan bahas gimana caranya cara menginstalnya, karena udah banyak di YouTube, silahkan cek aja. Nanti saya akan langsung nge-review bagaimana tampilan dari si Windows 11 ini atau Windows 11 ini. Oke, kita langsung aja ke review seperti apa tampilannya. Oke, jadi saya udah install Windows 11 nya di laptop saya dan tampilannya seperti ini. Ada beberapa perubahan memang. Ini yang lebih spesifik itu di bagian UI-nya atau user interface-nya. Ini benar-benar smooth. Menurut saya pribadi, saya sangat nyaman dengan tampilan baru ini. Namun memang mungkin ini spek komputer saya belum rekomendasi karena saya paksakan karena saya pengen coba seperti apa tampilannya, dan ini agak sedikit lag sih dari laptop saya. Saya menggunakan coba kita lihat aja ya. Oke, kita coba lihat di mana sih. Oke, kita pencarian about. Nah, salah. Sebentar guys. Oke, kita ketik lagi. Kita akan lihat spek seperti apa yang saya install di laptop ini. Oke ya, about your PC, kita lihat about-nya. Oke, saya menggunakan laptop tipe Lenovo IdeaPad 330 dengan prosesor AMD A4 9125 Radeon R3. Kemudian saya menggunakan RAM, kapasitasnya ada 8 GB ya, one slot atau single slot. Kemudian ini saya memilihnya sistem tipenya ada 64 bit operating system ya, kali 64 bit prosesor. Nah, di sini ada Windows spesifikasinya, edition Windows 11 Home Single Language. Ada versinya masih developer, install on. Nah, itu tuh. Ya, tanggal 27. Nah, sekarang tanggal berapa? Kemarin ya, kemarin. Karena saya buat videonya ini di tanggal 28 Juni 2021. Oke, kita lihat apa aja yang rubah. Kita akan melihat perbandingan start menu antara di Windows 10 dan juga Windows 11. Memang ada perubahan dari segi posisinya juga. Untuk Windows 10 itu ada taskbarnya itu, menu taskbarnya ada di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya Windows 11 ini ada di tengah-tengah, langsung defaultnya di tengah-tengah. Nah, kita coba lihat seperti apa start menunya. Kita klik dulu start menunya. Nah, ini dia tampilan start menu di Windows 11, teman-teman semuanya. Ya, di recommended aplikasinya itu udah ada, atau di recent ya. Kalau misalnya di Windows sebelumnya recent, itu benar masih ada. Nah, untuk apps itu yang ditampilkan hanya beberapa ya, seperti biasa. File itu kita bisa pin aplikasi-aplikasi yang kita inginkan di sini. Namun menurut saya untuk di start menu ini lebih enak di Windows 10 sih menurut saya. Kenapa? Karena pengelompokannya lebih jelas. Nah, kalau misalnya ini kita pergi lagi ke atas untuk melihat all apps-nya. Nah, seperti ini. Ya, kalau di Windows 10 kan di sini adalah daftar menu aplikasi, kemudian di sebelah kanannya itu ada aplikasi yang di-pin. Jadi nggak usah bolak-balik seperti ini. Menurut saya seperti itu. Tapi no problem, ini tampilannya keren banget sih menurut saya. Ya, mungkin saya belum terbiasa aja menggunakan Windows 11 ini. Oke, di sini udah ya, di start menunya udah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk di menu pencarian seperti ini, atau di fasilitas pencarian seperti ini, hampir sama sih dengan Windows 10 ya, untuk seperti pencarian. Nah, namun ada beberapa yang unik lagi. Ternyata di Windows 11 itu hampir full ikonnya itu berubah. Kalau misalnya kita pilih Windows Explorer di sini, ini tampilannya udah smooth banget guys.
Ya, dari mulai icon hard disk, icon dokumen, kemudian download, musik, picture itu lebih apa ya, lebih smooth aja sih dilihatnya, lebih enak gitu ya. Lebih enak. Kemudian icon folder juga beda nih. Nah, ya, icon folder juga beda tuh tampilannya. Saya coba di view. Coba saya perbesar. Nah, tampilannya juga lebih smooth, teman-teman semuanya. Namun, untuk orang yang benar-benar awal banget, kita tidak akan bisa menemukan di mana letak untuk small taskbar, ya. Kalau misalnya kita klik kanan di taskbarnya, kalau di Windows 10 itu ketika klik kanan itu ada properties ya. Di sini ada properties apa ya? Saya lupa. Oh ya. Oh, bukan properties, taskbar setting. Atau di sini ada menu-menunya banyak. Kalau di Windows 10 ada misalkan ada semacam apa ya, ada toolbar, search, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di Windows 11 ini lebih dikerucutkan kembali, lebih simpel. Jadi pengelompokannya lebih detail sih menurut saya. Jadi lebih enak. Nah, ketika kita klik kanan di sini, maka yang akan muncul hanya menu taskbar setting. Kalau kita pengen menyeting dan lain sebagainya, kita harus masuk dulu ke sini. Jadi langsung dikelompokkan di dalam. Jadi ketika kita klik kanan hanya muncul ada satu menu. Kalau di Windows 10 kan beda, ya, beda. Ada misalkan ada toolbar, searching, news, interest. Itu kalau di Windows 10. Nah, pertanyaannya taskbar itu di mana? Saya juga belum tahu letaknya taskbar itu di mana. Tapi saya searching aja di sini bisa, ya. Jadi kalau kalian yang awam, jadi kalian kalau pengen buka task manager, kita klik aja di sini task manager. Nah, itu dia. Kalau dulu kan di Windows 10 ketika kita klik kanan langsung muncul ya task manajernya. Kalau di Windows 11 ini nggak muncul. Nah, ada perubahan juga di Windows 11 ini, tidak ada small taskbar, teman-teman semuanya. Ya, tidak ada apa namanya use small taskbar button. Ya, kita lihat di sini di taskbar settingnya. Nah, di sini nggak ada nih. Nggak ada untuk mengecilkan si taskbarnya. Kita harus pergi ke registry, kita harus buat lagi taskbar SI-nya. Baru kita bisa. Tapi saya udah lakukan dan itu bisa. Nah, di sini juga kita bisa atur. Kalau di Windows 10, kalau kita pengen mengatur posisi daripada menu-menu taskbar ini, kita harus klik kanan, kemudian lock taskbarnya kita hilangkan, kemudian digeser. Nah, kalau ini enggak. Kita tinggal klik kanan aja, kemudian taskbar setting. Setelah itu kita langsung pilih aja posisinya mau di mana, teman-teman semuanya. Nah, di sini ada taskbar alignment. Kita bisa di letak kiri atau di tengah. Nah, di sini defaultnya itu pasti di tengah. Kalau misalnya kalian nyamannya di kiri, ya udah tinggal dipilih ke left. Nah, seperti ini. Jadi dia pindah ke sebelah kiri. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya kita pengen ngerubah si tampilan taskbarnya itu menjadi kecil atau small? Nah, teman-teman semuanya bisa lakukan cara-cara di sini. Kalian tinggal buka Windows Run aja seperti ini, kemudian kita pilih regedit seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kalau ada notifikasi yes or no, kita pilih yes. Nah, di sini kalian teman-teman semuanya silakan buka di HK current user, kemudian setelah itu pilih software, kemudian pilih Microsoft, kemudian pilih Windows, kemudian kita pilih current version, kemudian kita pilih explore, kemudian kita pilih advance seperti ini. Kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih new, kemudian di word 32 bit value. Nah, berikan nama taskbar SI atau SI seperti ini ya. Nah, taskbar SI. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada 3 pilihan teman-teman semuanya. Ada dari 0 sampai dengan 2. Kalau 0 itu benar-benar kita small si taskbarnya tampilannya. Kalau misalnya 1 itu normal atau default. Kalau 2 itu besar banget. Nah, contoh misalkan saya akan merubah ke yang kecil. Caranya kita rubah dulu ke 0. Kita pilih OK. Kemudian kita restart di task manajernya, si explore service-nya. Kita pilih ke detail. Kemudian kita pilih cari di sini ada explore. Ya, klik kanan, kemudian end task, end process. Kemudian kita aktifkan lagi service-nya. Kemudian kita pilih file, new task, kemudian kita pilih explore. Nah, kita klik OK. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, perhatikan taskbarnya nanti akan berubah.
Boom. Mana dia? Nah, tapi saya lebih suka yang ini sih. Tampilannya saya lebih suka di bagian small seperti ini. Nah, dan kalau misalnya kita lihat juga di bagian task manajernya, di performance, ya mungkin karena ini pengaruh dengan spesifikasi komputer yang kita gunakan teman-teman semuanya. Jadi kita harus paham betul untuk menginstal, maksudnya untuk menginstal operating system Windows 11 ini harus benar-benar diperhitungkan. Ini kalau misalkan speknya tidak mumpuni seperti saya, ini jangan dipaksa menurut saya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu pekerjaan kita, lelet dan sebagainya. Nah, seperti ini lihat CPU saya 100%. Wah, merah teman-teman semua. Jadi ya menurut saya ini kurang rekomendasi. Udah agak sedikit nge-lag ya, agak sedikit nge-lag teman-teman semuanya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ya, exactly semuanya udah mantap sih. Nah, di sini juga ada fitur baru lagi. Di sini kita bisa membuat beberapa desktop tampilannya. Ada beberapa desktop ya. Kalau misalkan di sini, misalkan kita pengen yang desktop pertama itu alur kerjanya tentang Office, ya udah kita tinggal pilih Office. Nanti kalau misalkan di desktop yang kedua tampilannya kita pengen tentang game, ya udah kita tinggal pindah. Jadi menurut saya lebih dipermudah sih di Windows 11 ini ya. Ya mungkin kita seperti halnya saya di start menu ini agak sedikit beda tampilannya, bukan agak sedikit beda lagi tapi beda ya. Beda ya mungkin karena saya belum terbiasa. Nah, saya nyaman di Windows 10. Apalagi rumor-rumor yang beredar tahun 2025 itu Microsoft akan berhenti mensupport Windows 10 katanya ya. Jadi benar-benar mentransform beberapa tahun sebelumnya itu benar-benar sangat pas sekali. Dan yang enak di Microsoft itu apa namanya Windows itu ketika ada perubahan transform Windows ke Windows atau versi ke versi itu enggak perubahannya nggak langsung signifikan, jadi bertahap, namun pengguna-pengguna baru itu memahami alur tersebut seperti itu. Jadi ya walaupun ada perbedaan misalkan, tapi perbedaan itu tidak menghilangkan kebiasaan kita di Windows sebelumnya. Itu yang saya suka dari Microsoft, dari Windows itu. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian Notepad juga tampilannya berubah. Ya, kalau kita ketikkan Notepad di sini, ikonnya berubah. Ini hampir semuanya berubah sih, menurut saya. Nah, lihat. Coba kita lihat. Nah, tampilannya juga berubah seperti ini. Ya, lebih smooth lah. Kemudian, dari segi tampilan view-nya, kalau misalnya di Windows 10 itu kotak ya. Kalau ini udah simetris banget. Seperti, ya enak banget sih. Jadi kalau misalnya ini persegi panjang kalau misalnya di Windows 10, tapi ini kalau ada apa ya? Coba lihat lengkungannya itu udah smooth banget sih. Udah smooth banget. Ini keren banget guys. Oke. Namun ada problem di PC saya. Nggak tahu di PC teman-teman semuanya. Saya nggak bisa menginstall Net Framework 3.5. Jadi saya nggak bisa menggunakan aplikasi Filmora yang versi 9. Ya jadi itu nggak bisa. Nggak tahu apakah memang komputer saya yang jelek atau nggak tahu gimana. Saya cuma bisa mampu di Filmora 8 teman-teman semuanya. Oke, by the way itu aja mungkin review dari Windows 11 ini dari segi tampilan, kemudian apa ya, tampilan-tampilannya emang udah smooth banget dan mulai icon, kemudian ya keren lah. Ini sangat rekomendasi buat kalian PC-nya yang benar-benar compatible, dan jangan lupa ayo upgrade ke Windows 11 ya. Sekalian coba fitur-fitur terbarunya. Kita bisa sharing nanti kalau ada review yang kurang lengkap di saya. Emang nggak lengkap semuanya ya, karena saya pengen mereview tampilannya aja. Dan ini seperti ini Windows 11. Nah, di sini juga kita bisa pilih tema yang sesuai dengan keinginan kita. Ada light dan juga ada dark. Tapi saya lebih suka yang dua-duanya suka sih ya. Dua-duanya suka. Kita pilih ke tema aja langsung. Nah, di sini udah disediakan nih. Nah, tapi yang saya bagus menurut saya yang ini nih teman-teman semuanya. Yang glow. Ya, yang glow. Kita coba deh. Nah, ini yang darknya ya. Jadi full dark. Keren banget sih ini. Tuh. Nah, ini belum berubah nih. Nah, mana dia? Nah, ini dia teman-teman. Tuh kan agak sedikit nge-lag. Tuh.
keren. Coba kita pilih yang tema yang lain, misalkan yang flow. Yang flow itu agak sedikit apa ya, abu-abu kayak gitulah. Yang flow. Oke. Nah, mana? Gak ada. Tuh. Not respon kayak. Ya. Nah, seperti ini. Oke, selamat mencoba bagi kalian yang pengen coba. Saya nggak akan kasih link Windows OS-nya. Silahkan kalian cari sendiri. Saran saya sebelum install Windows 11, silahkan kalian cek dulu PC Health-nya di link Microsoft-nya. Ada, ketik aja di Windows 11 Microsoft. Nanti akan ada link untuk mengecek sistem kalian atau spek laptop atau komputer kalian cocok tidak menginstal Windows 11. Saya Mang Budiman, terima kasih. See you next time.